Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, tibalah kita pada praktek pengurusan jenazah atau pemulasaran jenazah, yang mana ini semua sebagai pengingat bagi kita ini kelak akan menjadi seperti ini, ya. Artinya tidak bergerak lagi, tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa bernafas lagi dan seterusnya, ya. Dan di antara syariat Islam itu di antaranya adalah mengurusi jenazah, ya. Yaitu adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan memakamkan. Terkait dengan seorang yang telah meninggal, ya, maka ada perlakuan yang kita lakukan. Yang kemarin telah kita bahas muqaddimah teorinya. Yang pertama, kalau orang sudah meninggal itu langsung dipegang keningnya, kemudian ditarik sampai kelopak matanya nutup, ditahan sebentar ya. Tahan sebentar, kalau sudah baru dilepas. Nah, usahakan kalau bisa sudah nutup. Kemudian geraham, ini diikat sini ya. Takutnya nanti jenazahnya, kenapa Bu? Nah, gitu. Diikat ya dari sini sampai sini. Ya, diikat seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, diikat. Biar mulutnya tidak terbuka. Jadi mata ditutup, mulut ditutup, diikat. Gitu. Kemudian tangan juga diikat. Ya, seperti orang sholat nih, Bu. Sedekap namanya nih. Ini karena jenazah-jenazahannya tidak bisa diikat tangannya, ya misalnya seperti ini ya, diikat di atas dada. Pokoknya bagaimana biar tangannya itu tidak misalkan seperti ini gitu ya. Apalagi jenazahnya meninggal seperti ini gitu kan. Nanti kasihan jenazahnya. Karena khawatirnya nanti sudah kaku duluan. Seperti itu. Kemudian lututnya juga diikat. Nanti bisa ditulis ya, yang diikat yang mana aja, lutut diikat. Ini. Nah. Kemudian mata kaki. Kalau perlu lagi telapak kaki, biasanya kalau jenazahnya gemuk, itu kalau diikat mata kaki doang kurang, maka di apa namanya ini? Suara saya kedengaran, Bu? Gak usah pakai mic ya. Nanti telapak juga diikat di sini ya. Nah, nanti terakhir mata kaki. Apa bukan mata kaki, apa namanya nih? Jempol. Jadi saya ulang ya. Dagu, kemudian sedekap, kemudian lutut, kemudian mata kaki, ya. Kemudian biasanya kalau jenazahnya kurus, ngapunten, itu kalau mata kaki diikat, jempol diikat cukup. Cuman kalau jenazahnya gemuk, kadang diikat sininya, jempolnya tapi tangannya menganga gitu ya, buka ya. Makanya perlu ditambahi dengan ikatan di telapak kaki di sini, ya. Seperti itu. Jadi dagu sudah, kemudian sadekap ya. Kemudian lutut, mata kaki, sebetulnya langsung ke jempol ya, langsung jempol kaki. Cuman kalau jempol diikat tapi masih menganga seperti ini katakanlah, kelihatan nggih Bu, menganga gini gini. Maka sini perlu diikat. Ya, maaf. Diikat sininya ya. Nah, begini. Ikatnya di samping bukan di tengah ya. Gini kurang lebih seperti ini. Ya, itu ya. Nah, ini khawatir kalau nanti buka sudah kaku nggak bisa tutup lagi, begitu. Kemudian sebetulnya idealnya jenazah itu dimandikan 2 jam setelah meninggal. Idealnya ya. Kalau di dunia medis, kalau ngapunten jenazahnya HIV biasanya 4 jam setelahnya. Karena 4 jam itu secara teori pembuluh darah sudah pecah, partikel darah sudah pecah, jadi tidak ada tempat untuk tinggal virus HIV tersebut. Ya. Baik, kalau sudah
kita langsung bawa ke papan pemandian ya. Masih ingat kemarin ya, yang paling berhak memandikan itu adalah orang yang diwasiati dan memang dia orang yang alim gitu ya. Kalau tidak nanti bisa yang paling dekat secara hubungan darah, bisa bapak atau anak, kemudian kakek, atau kemudian cucu juga bisa ya, kakak adik juga bisa saling memandikan. Kalau jenazahnya laki-laki yang perlu ditutup itu hanya pusar sampai lutut saja, seperti ini. Kalau jenazahnya perempuan, itu usahakan tertutup semua kecuali kepala ya. Mungkin dada segini ya. Atau mungkin kalau mudahnya pakai rapi, kurang lebih seperti ini. Kecuali kepala. Nah, seperti ini. Kita mau memandikan jenazah laki-laki atau perempuan, Bu, misalnya? Ya. Misal ini istri saya, misal. Astagfirullah langsung gitu ya. Lah kan boleh mandikan gitu ya. Ya, baik. Kalau perempuan tadi seberapa tadi? Ya kurang lebih ya segini pun ada yang membolehkan sih. Kakinya kelihatan masih boleh, yang penting ya mata kaki minta tertutup sampai dada ya. Oke. Kalau kita mau lebih hati-hati, kita ambil pendapat yang ditutup semua nggih, seperti ini. Baik. Kalau sudah di papan pemulasaran atau di tempat pemandian, silakan dilepaskan semua ikatan. Ya. Dilepaskan semua ikatan ya, lepas, kemudian lepas, lutut juga lepas, mata kaki lepas, bawah lepas, kemudian jempol juga lepas. Ya. Setelah sudah selesai, kemudian jenazah itu mulai direnggangkan persendiannya, khususnya persendian yang akan dimandikan ya. Misal sini, kan awalnya gini ya, mungkin bisa didorong sedikit, kemudian didorong ya, lagi seperti ini. Nanti lama-lama akan kendor lagi. Ya, misalkan sini juga perlu nggak apa-apa, gini kan, ya, lama-lama kendor, gitu. Kaki juga sama, lutut ya, ke bawah apa ke atas Bu? Kalau ke atas patah, ya. Bawah berarti ya. Jadi kan kayak gini ya sendinya ya, gini ya. Nah, sampai kemudian kurang lebih agak lunak seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita upayakan untuk melepaskan baju. Itu pun usahakan jangan melihat aurat. Maka biasanya digunting, ya. Misalkan ini pakai baju digunting ke sini, ya. Gunting, set 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 sampai sini. Kemudian ngapunten dari sini sampai sini sama ya, sini. Nah, baru mohon maaf samping digunting sini. Ya, digunting. Selesai, ya. Kemudian celana juga sama digunting. Kalau pakai celana misalkan ya. Kalau misalkan bisa dilepas tanpa menyakiti, boleh sih dilepas ya. Tapi biasanya kalau sudah kaku atau apa kasihan menyakiti ya digunting enggak apa-apa. Kalau sudah, nanti cara ngambil kainnya itu dimiringkan dulu. Nah, seperti ini misalkan miring. Baju yang di sini didorong, bukan ditarik ya, didorong setengah. Ya. Kalau misalnya pakai pempes juga sama dilepas ya. Kalau sudah ditaruh lagi, dibuka lagi, geser. Nah, nanti tinggal ngambil kainnya, sudah mudah karena nggak kecepit. Ya, seperti itu. Lepaskan. Setelah selesai, silahkan nanti bisa jenazah ini diupayakan keluar kotorannya. Jadi yang ditekan adalah perut sebelah kiri karena di situ ada lambung. Lambung perut kiri atau perut kanan? Kiri. Kalau kanan itu usus ya, gitu. Ditekan pelan-pelan ya, dipijat. Nah. Kalau ingin permudah, sebetulnya kakinya boleh ditekuk ke atas dua-duanya. Jadi nanti modelnya kayak ngapain orang lahiran ya Bu ya. Itu kan kakinya ditekuk dua-duanya. Jadi nanti modelnya begini kakinya. Bisa ya, ditekan. Bahkan sebagian membolehkan untuk agak didudukkan sedikit. Itu lebih mudah. Ya, terus dipijat gitu ya. Nah. Makanya idealnya itu ada papan pemulasaran. Jadi antara meja dengan yang ditiduri oleh jenazah itu ada kayak ini loh Bu. Apa namanya Ibu? Apa namanya? Iya, bantalan gini ya, gini. Jadi nanti ada sela-sela buat keluar kotoran.
gitu ya. Kemudian nanti juga kalau bisa di sini ada selang khusus, nanti keluar langsung ke WC gitu. Jadi biar kotorannya nggak kemana-mana, gitu ya. Kalau sudah keluar semua dipastikan, maka silakan dicebokin. Ya. Gimana caranya? Tangannya masuk. Mohon maaf, ya. Langsung ke tangan apa ini? Tangan kiri. Langsung masuk ke ngapunten duburnya ya. Dibersihkan. Nanti boleh dari sini ada selang. Yang dicebokin sampai bersih. Yang depan, yang belakang sampai bersih. Usahakan tidak kelihatan ya. Bersih sudah. Kalau perlu dimiringkan, dimiringkan. Sudah cuci tangan. Nah, silakan tinggal bersihkan kotoran yang lain. Mungkin ngapunten ada ingusnya barangkali. Pelan-pelan aja, nggih. Misalnya membersihkan gigi juga boleh. Nanti bisa pakai kayak semacam kasa ya. Dibersihkan. Nggak perlu dikasih Pepsodent nih, Bu. Ya, sudah. Sudah selesai. Mungkin telinganya barangkali ada kotoran, dibersihkan ya. Barangkali mungkin habis diinfus ada darah bercak atau bercak darah dilap tuh. Ya. Kotoran apapun lagi yang ada di tubuh ya gitu. Potong kuku kalau tidak menyakiti jenazah boleh. Ya. Kalau tidak menyakiti boleh. Sama kayak ngapunten. Misalnya pasang gigi palsu ya atau apapun yang kemudian apa yang buat ngeratain gigi namanya apa? Behel. Itu kalau dilepas tidak menyakiti, enggak apa-apa dilepas. Ya. Kuku juga sama boleh gitu. Ya, seperti itu. Selesai ya. Kemudian kata Rasulullah SAW itu apa? Pertama di situ adalah min mawadihi, dicuci dari arah wudhunya. Makanya kalau orang Jawa gampangnya diwudukan gitu ya. Padahal kalau kita lihat redaksinya waghsilha min mawadiha atau waghsilhu bi mawadihi. Jadi cuci dari arah tempat wudhunya dulu. Ya. Nanti bisa dicuci dulu tangannya ya. Ini biar kelihatan Ibu, ngapunten misalkan cuci. Jadi boleh tangannya kelihatan boleh untuk membersihkan, kalau tangan boleh ya. Bersihkan yang kanan dulu. Ini kanan apa kiri ya? Kiri. Kamu nggak bilang sih. Iya gitu ya. Cuci ini ya. Bersihkan, selesai. Nah, kemudian silakan bisa pertama kali ambil sedikit air, kemudian dibersihkan, bersihkan lagi hidungnya. Ini karena untuk wudhu ya. Bersihkan mulutnya. 3 kali kurang lebih ya. Bisa seperti itu. Ya. Selesai, kemudian ambil air. Ini kalau mau diwudukan ya, sebetulnya kan kalimatnya dicuci dari arah wudhunya. Cuman kalau mudahnya diwudukan begini. Taruh di atas muka, kemudian diratakan. Usahakan tidak masuk hidung, tidak masuk mulut, tidak masuk telinga juga ya. Lagi gini. Kalau misalnya mau diwudukan ya, ini cara seperti itu. Selesai, kemudian tangan kanan sampai siku. Atau ada yang ngucurin air gitu ya berarti ya. Nah, selesai, tangan kiri. Kemudian kepala, telinga, kaki kanan, kaki kiri. Selesai, kita langsung masuk ke pemandian. Air biasa ya, Bu. Nah, ambil air, tutup mulut sama hidung, ya. Mulut sama hidung betul ya. Baru disiram. Sampai leher, ya. Kemudian silakan siram bagian kanan. Tangan, kemudian dada, masukin, ya. Boleh ngambil lagi. Kaki kanan. Ambil lagi bagian kiri, tangan dulu mungkin. Terus dada masuk ke dalam. Baru kemudian cuci yang dalam ini. Dimasukin boleh nggak apa-apa gini. Selesai, yang depan sudah, tinggal yang belakang. Miringkan dulu ke kiri untuk menyuci yang kanan. Ya, gini. Jadi kalau pakai selang boleh dan lebih mudah ya, Bu. Kemudian kiri. Miringkan. Nah, selesai. Ini sebetulnya sudah sah. Karena yang namanya memandikan jenazah itu, yang penting seluruh air kena tubuh. Ini sudah sah sebetulnya. Cuman kalau ingin lengkap, boleh pakai air kedua, itu boleh bidara, boleh air sabun ya. Sabun cair dimasukin, dicampur, atau bidara. Kalau nggak ada sabun cair, sabun batangan juga boleh, nanti bisa diratakan. Misalnya ini air sabun, seperti tadi ulangin,
diratakan. Nah, selesai. Baru habis itu disabunin. Kalau mau sabunin juga boleh, Bu ya. Nah, begini. Nah, sudah. Jadi bisa cuci tangan dulu, sabun ya, mukanya dibersihkan. Kayak Ibu facial itu sih, Bu ya. Bersih gitu, leher, dan tangan kanan dibersihkan. Jangan lupa ketiak dan bagian tubuh depan. Asalkan bukan daerah kemaluan, pakai tangan kanan enggak apa-apa. Tapi ketika di daerah kemaluan pakai tangan kiri. Nah, ini ngapunten masuk. Bersihkan depan, bersihkan belakang, barangkali masih ada sisa ya. Kemudian dibersihkan terus ya. Yang kanan dulu. Nah, selesai, baru yang kiri ya. Cuci dulu tangannya. Sabun ya. Terus ya. Kemudian paha kiri, terus sela-sela kaki. Nah, nanti baru dimiringkan. Kalau misalnya 3 orang, nanti miringannya gini, Bu. Nah, begini. Setiap orang megang seperti ini ya. 1, 2, 3 dimiringkan. Nanti yang orang yang 1 orang itu membersihkan punggung ya, terus nah, terus bawah kaki ini ya. Terus nah, sama miringkan sampai bersih, selesai ya. Ini memandikan dengan air sabun udah selesai. Baru dibilas dengan air biasa. Sama ya. Tutup. Samponya mungkin tadi dibersihkan dulu ya sampai habis. Sampai tidak licin ya, sampai kesat gitu. Sama mukanya dibersihkan, bisa di mulut, mulutnya ditutup sama hidung. Ya, dan dibersihkan. Sama dada juga, ketiak jangan lupa, tangan kanan. Kemudian masuk, dibersihkan. Dibilas ya, Bu ya. Selesai, dalam juga sama, masukin. Terus yang kanan dulu baru yang kiri. Nah, kalau sudah baru yang belakang. Air. Ya, ampunan ya. Hancur. Terus nah, sama yang belakang sini juga. Hancur. Nah, selesai. Ini sudah nggak ada sabun sama sekali. Ya, sudah bersih. Baru terakhir disiram pakai air kapur baru. Sama persis ya, kayak tadi, diratakan ya. Nah, dikit mungkin. Bagian kanan masuk dada, perut, paha, terus sampai kaki. Ambil lagi. Ya, kanan. Kanan apa kiri? Kiri ya, gitu. Terus, nah selesai. Masuk. Ya. Sudah selesai, tinggal belakang. Ya. Iya, misalnya sampai gitu. Belakang. Ya. Ya, selesai. Ya. Baru habis itu dihandukin. Ya. Jadi tidak dibilas lagi, biar air kapurnya meresap gitu ya. Ada handuk, Bu? Nggak ada ya? Iya. Misalnya ini handuk misalnya ya. Nah, dihandukin dulu dari atas ya. Telinga, mata, hidung, mulut, leher, dada, tiak, terus habis ini bagian kanan. Kalau kemaluan usahakan pakai tangan kiri. Ya. Terus masuk ke dalam. Ya. Baru bagian kiri. Ya. Terus, nah baru nanti belakang ya. Baru bagian belakang. Usahakan nanti saling mengingatkan biar auratnya tidak terbuka. Gitu ya. Miring ke kiri untuk membersihkan yang kanan. Ini misalnya nggak kelihatan ya Bu, contohnya gitu. Ceritane gitu. Nah, sudah. Baru dimiringkan yang sebelahnya. Innalillahi. Ngapunten. Miringkan yang sebelahnya.
Dihandukin terus sampai bersih punggungnya. Basah, ini kan masih basah. Nah, baru setelah itu ya diganti dengan kain kering. Tapi ini jangan kelihatan, nggih. Jadi misalkan sudah, ya ini kan ada 2 orang nih. Berarti di depan 1, di belakang 1. Ya, nanti barunya diambil. Nah, diambil. Nanti tinggal bersihkan pakai yang ini, kain yang ini. Nah, sudah selesai memandikan. Gampang nggak? Sebetulnya memandikan itu intinya semua air kena tubuh itu sudah selesai. Ya. Gimana Ibu? Iya, karena kalau masuk kasihan. Iya, harusnya ditutup karena biar tidak masuk ke dalam mulut atau hidung. Karena kan nggak bisa ngeluarin lagi Bu ya, gitu. Tapi nanti kan tetap dibersihkan. Yes. Ya sebetulnya kalau memang secara rinci tidak ada, ya. Cuman itu kan termasuk 7 di antara fitrah. Kalau mau dicukur nggak apa-apa juga. Ya, jadi kumis, ketiak, mohon maaf bulu kemaluan, kalau itu silakan. Cuman kalaupun nggak apa-apa, ya. Seperti itu. Jadi hukumnya boleh, ya, seperti itu. Ada lagi? Monggo. Jadi Bu, ininya kalau mandi jenazah itu jangan ribet gitu ya. Pokoknya yang penting apa? Kayak kita mandi junub gitu loh, ya. Semua bersih, kemudian semua kena air yang murni, gitu ya. Itu sudah sah dikatakan memandikan jenazah. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita langsung praktek pengkafanan ya. Ini saya pindah dulu. Taruh sini Pak Bu. Ini dulu ya. Misal. Baik, pengkafanan, katakanlah ini meja lain ya. Itu pertama kita siapkan 7 tali. Berapa? 7. Dengan panjang yang pertama itu adalah 1,5 meter 2. 1,5 meter 2. Untuk mana kira-kira? Pocong atas dan pocong bawah. Itu cukup 1,5 meter. Jadi kalau kain kafan lebarnya 1 meter, cukup sobek sedikit, ya. Nanti dibagi 2, dipotong. Itu 0,5 meter. Kemudian 1,3 meter. 1 meter berjumlah berapa? 3. Untuk mana? Leher, ya. Kemudian lutut, kemudian mata kaki. 1 meter untuk leher, lutut, dan mata kaki. Terakhir yang 2 meter, sediakan 2 saja. Ya antara 1,5 meter sampai 2 meter lah ya. Untuk mana? Untuk dada bagian atas dan perut. Jadi ketika orang itu sedekap, nanti di sini diikat, ya, sini juga diikat. Itu untuk kain kafan ya, kita sediakan kurang lebih 7 tali. Nah tentunya ibu-ibu, kalau tadi jenazahnya sudah dimandikan, itu boleh diikat lagi ya. Diikat lagi di bagian tangan kayak yang pertama, persis. Ya, itu boleh. Ya. Nah, misalkan di sini kepala nih. Kita langsung tata. Yang 0,5 meter tadi di mana? Atas sama bawah. Ya, oke. Kemudian yang 1 meter? Ya, leher. Terus lutut, mata kaki. Baik. Kemudian yang paling panjang tadi mana? Ya. Udah, perut. Ini ukurannya seperti ini. Ya. 0,5 meter. Ya. Kemudian 1 meter, baru 2 meter. Kurang lebih seperti ini.
Karena memang kalau secara ukuran itu memang paling besar ya daerah sini Bu ya, kurang lebih sekitar segituan. Nah, gimana sih cara mengukur panjangnya jenazah? Cara mengukur panjang jenazah itu adalah panjang jenazah ditambah minimal 2 jengkal. Jengkal untuk yang atas, jengkal untuk yang bawah. Ini minimal. Yang paling sedang 3 jengkal. Ya. Nggak tahu kalau ibu-ibu kayaknya tangannya kecil ya. Kalau saya satu jengkalnya sekitar 20 cm. Ya. Bahkan ada sebagian yang membolehkan 4 jengkal juga boleh. Jadi 2 buat bawah, 2 buat atas. Tapi yang paling sedang itu ditambah 3 jengkal. Jadi misalkan ini jenazah, taruh kakinya, kemudian ditambah 1, 2, 3, baru potong. Gitu ya. Itu kalau cara mengukur panjang jenazah. Nah kalau jenazah bayi, ya jangan 1 jengkal, 2 jengkal, seperlunya saja. Ya, gitu. 2 jengkal cukup sih, insya Allah kalau 2 jengkal. Sudah selesai? Nah ibu-ibu, sebetulnya kain kafan itu jumlahnya cuma 3. Baik laki-laki maupun perempuan. Namun sebagian ulama membolehkan ditambah. Bisa 5, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau perempuan, Syekh bin Bas mengatakan boleh dibuatin baju, boleh dibuatin kerudung. Ya. Jadi hukumnya boleh ini hanya tambahan saja, tapi yang wajib 3. Ya. Yang wajib 3. Baik, cara menata kain kafan. Kita sediakan kain kafan yang panjang. Ini kemungkinan kepanjangan Ibu, karena ini kalau nggak salah dulu ukurnya pakai ukuran saya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah miring ke kanan jenazah. Kenapa harus miring? Karena kain kafan di Indonesia lebarnya itu hanya sekitar 1 sampai sekitar 1,5 meter doang. Makanya kan harus miring. Kalau nggak miring, biasanya dadanya akan kelihatan. Apalagi kalau jenazahnya gemuk, maka dimiringkan ke kanan jenazah. Ya. Jadi nanti miring ke kanannya lebih banyak, gitu ya. Saya contohkan. Idealnya sebenarnya 2 orang ya buat megang ujung-ujungnya, tapi enggak apa-apa. Seperti ini jamaah. Ya. Nah, ini miring ke arah kanan. Jadi antara bagian kanan sama kiri itu banyak bagian kanannya nggih. Ini saya taruh dulu. Panjang apa, Bu? Kain kafan. Nggih. Panjang kain kafan. Kalau mudahnya tadi panjang jenazah ditambah 2-3 jengkal, 2 atau 3 jengkal baru dipotong. Karena kalau beli innalillahi, Bu taruh aja ya, Bu, jatuh terus. Kalau beli di toko itu kadang ada yang sudah dipotongin, kadang ada yang masih roll. Satu roll itu mungkin bisa buat sekitar 8 jenazah ya. Biasanya kalau di Pekalongan kalau saya tidak salah itu sudah pakai plastikan ya. Gitu. Kalau dulu kita di rumah sakit sekali beli itu roll besar kayak Ibu mau jahit itu sih, Bu. Itu bisa buat berapa jenazah gitu. Jadi ingat, yang pertama miring ke kanan ya. Seperti inilah kurang lebih. Miring ke kanan. Adapun yang kedua, kebalikannya miring ke kiri. Ini miring ke kiri. Seperti ini kurang lebih. Ya. Jadi yang pertama miring kanan, yang kedua miring ke kiri. Jadi yang diperlebar itu adalah bagian atas, karena memang tubuh manusia itu kan kaki kecil ya, semakin membesar. Daerah dada yang paling besar. Nah, kemudian kain ketiga itu adalah lurus. Ya. Kain ketiga itu lurus. Ya ini sebetulnya ada banyak perbedaan di sini, tapi ini yang paling mudah ya Bu, lurus. Nah, kalau kemudian jenazahnya perempuan, itu di sini diletakkan namanya kayak apa ya? Sarung atau kain kemben apa Ibu bahasanya Bu? Sini kain kemben atau kain sarung. Nah, baru di sini adalah kasih jilbab. Baru dikasih pakaian, ya. Gitu. Ada yang bawa jilbab segitiga nggak dipakai nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak tak pakai ini ya. Contohnya pakai kain ini nggak apa-apa. Jadi buatnya jilbab itu
Mungkin sama kayak ibu pakai jilbab Paris ya. Ibu tahu jilbab Paris nggak? Ya. Ini kan dibuat kayak gini, misalkan taruh sini, ya, taruh sini, ini, ya. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama, ya, walaupun sebagian tidak perlu. Nah, seperti ini. Ini pakaiannya itu yang paling banyak atau paling panjang. Ini kan ada sobekan ya, Bu. Ini taruh di atas, gini. Selesai, baru nanti jenazahnya ditaruh. Ya, jenazahnya ditaruh. Ya. Oh, gampang sebenarnya, buatnya gampang. Bolongan itu gampang ya. Jadi, Ibu buat seperti ini, ya. Jadi dilempit sedikit ya, kurang lebih sekitar setengah meter. Dan dibagi dua. Ini, ya. Ini, ya. Selesai. Nah, kemudian dipotongnya begini. Ke bawah 1 cm, ke depan dihabisin, kurang 1 cm diturunin. Ini jadinya pas kayak kerah. Ya. Jadi sudah dibagi, kurang lebih taruh di depan sekitar satu, apa nih? Satu jari ya, gini. Potong, potong ke depan, ke bawah, baru setelah dibuka seperti ini jadinya, dibelah jadi dua. Oke. Kalau bingung praktek. Jadi setelah ini teori bisa, silakan Ibu kalau bisa setiap pekan sekali praktek, nanti lancar insya Allah. Ya, insya Allah lancar. Ini sebenarnya yang dianjurkan tuh hanya 3 helai ya, cuman kalau mau ditambah boleh, seperti ini. Nah, kemudian jenazahnya ditaruh. Ini misalnya masih ketutup ya, Bu. Ya, gini. Masih ketutup misalnya ya. Ya, tutup. Nah, kalau sudah silakan letakkan kapas di mana saja, hidung, kemudian telinga. Ya walaupun sebagian ada yang menambah ya, ada yang menambah sebagian di belakang gitu. Ini Bu, kalau memang jenazahnya itu potensi masih keluar, itu boleh dikasih pampers. Ya. Kalau memang potensi keluar terus, gitu. Jadi dimandikan berapa kali, keluar terus, maka boleh dikasih pampers. Karena sebetulnya kan fungsi memandikan itu adalah memandikan tubuhnya gitu ya. Atau misalkan saya pernah mengalami ketika ada jenazah kecelakaan tuh darahnya keluar terus. Enggak berhenti-berhenti, lama ditunggu sampai hampir 1 jam keluar terus. Akhirnya saya minta izin keluarga, telinganya tak tutup pakai kayak semacam kain balon Bu ya. Balon, pernah lihat balon ya, kayak karet, masukin kasa, masukin balon lagi, baru kemudian telinganya tutup begini. 1, 2, dikasih Hansaplast gitu. Sehingga keluar lagi. Jadi dalam kondisi tertentu itu dibolehkan. Namun kalau kondisi umum ya sudah seperti ini, sudah diletakkan apa namanya tadi? Kapas, diikat kayak tadi awal ya. Sini ikat, ikat. Nah, baru dikafani. Berarti yang pertama kalau perempuan dipakaikan dulu bajunya ya, seperti ini. Ya, dipakaikan bajunya. Baru kemudian yang kedua dipakaikan jilbabnya. Kalau mau pakai jilbab ya, kurang lebih seperti ini ya Bu. Ya. Baru kalau ada dipakaikan kain yang di sini ya, kayak kain sarung gitu. Nah, selesai. Baru silakan ambil bagian kiri dulu. Ya, ditutup bagian kiri semuanya. Dari yang paling atas ya Bu, biar rapi. Setelah kiri selesai, kalau ada sisa, dimasukin ke bawahnya. Ini ya. Baru bagian yang kanan di kain yang pertama. Ya. Lebih seperti ini. Baik, sekarang kain yang kedua, ambil yang sedikit dulu. Berarti yang kanan ya. Ini sedikit. Baru yang banyak. Yang sedikit dulu ya, berarti yang sampai bawah. Kalau ada sisa dimasukkan ke bagian yang setelahnya. Baru yang banyak. Ya. Kalau sisa dimasukkan ke
bawah. Usahakan rapi ya, Bu. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal gitu ya. Rapi gitu. Baru yang terakhir, kain yang ketiga, ambil yang sedikit. Berarti ambil yang kiri dulu. Baru yang kanan, ini lebih banyak. Insya Allah kalau miringnya pas, dijamin nutupnya sempurna. Tapi kalau miringnya nggak pas, biasanya perutnya masih kelihatan. Apalagi kalau jenazahnya semakin gemuk, semakin miring. Seperti ini. Ya. Ini kepanjangan ya Bu ya, harusnya nggak sampai sini. Ya. Oke, nah yang terakhir baru diikat. Kalau pengen rapi, yang pertama diikat adalah bagian leher. Bagian apa Bu? Leher. Mana nih lehernya? Masih. Ikatnya di mana, kanan apa kiri? Kenapa? Karena miring kanan biar lepasnya lebih mudah. Iya. Ikat seperlunya Bu ya, jangan kenceng-kenceng, kasihan. Iya. Baru nanti kepala ya. Jadi tadi Bu ya, sebelumnya di kafan itu boleh disisirin, ya. Boleh juga dikasih parfum, boleh. Kalau yang laki-laki khususnya ya. Kalau perempuan, kalaupun boleh kasih parfum, tapi yang hanya bisa mencium suaminya, kan ada parfum yang soft, ada parfum yang hard ya. Kalau parfum hard itu dipakai itu dari jauh kecium. Tapi kalau parfum yang soft itu yang bisa nyium hanya benar suaminya gitu ya. Jadi ketika dekat begini itu baru kecium. Ya. Gimana Bu? Apa Ibu? Apa Bu? Dibedakin. Saya baru dapat pertanyaan lama ini, belum pernah ya. Iya. Ya hukum asalnya sih boleh saja sebetulnya ya. Cuman ngapunten itu bisa menyerupai orang Nasrani ya. Sudah Bu ya, kita ikat ya. Nah, lama-lama di lipstikin juga. Baru pelukan yang atas ya Bu, atas pelukan ini ya. Tal. Ya sebetulnya enggak. Sebetulnya karena kan sebetulnya fungsinya itu biar tidak dimasuki serangga. Iya, gitu. Kita lanjut ya Bu. Kemudian bawah pelukan ya, berarti perut ya Bu. Oke, kanan nanti kan dimiringin kanan, biar ngelepasnya mudah. Karena kalau di sebelah kanan, nanti ngelepasnya susah gitu ya. Lutut ya Bu. Ini lutut nih. Lututnya di mana saat ya, boleh di bawahnya, boleh pas juga nggak apa-apa. Kalau yang rapi di bawah lutut. Talinya yang pertama tali set, yang kedua tali wangsul. Jangan di set semua, nanti kasihan petugasnya gue. Ini tali mana nih saya? Ah? Tali mana? Mata kaki. Nah, ini. Jadi yang pertama set, yang kedua wangsul ya. Baru yang terakhir adalah di bawah telapak kaki ya. Ustadz, apa katanya harus 7? Tidak. Kalaupun 3 juga boleh. Ya. 1, 2, 3. Boleh. 2 boleh ujung sama ujung. Kalau 1 jangan ya. Kalau lebih Ustadz, nah nanti jadi banyak banget talinya ya. Jadi pocong atas, leher, atas pelukan, dan bawah pelukan ya, lutut, mata kaki sama telapak kaki. Nah ini adalah pengkafanan jenazah. Habis ini silakan dikasih parfum ya. Itu ada parfum kayaknya. Nah ini ya. Boleh langsung ke jenazahnya, boleh. Atau boleh juga di tangan. Kemudian diletakkan. Ya boleh. Belakang. Anak sekarang nggak takut lihat ginian ya Bu. Kalau zaman saya kecil itu agak takut gitu. Iya. Apanya?
Gimana, Bu? Ya ada yang ngasih. Jadi kan yang tadi pokokan hidung sama telinga. Ada yang kemudian setiap jari dikasih. Kemudian antara pelukan sini dikasih, kasih ada. Kemudian setiap di sini juga dikasih ada, di jempol dikasih juga ada. Cuman itu kan tambahan. Tapi kalau yang pokok itu hidung sama telinga. Katakanlah gini Bu, pahit-pahitnya kalau lupa sudah diikat begini belum dikasih, ya dimakamkan perlu didugi lagi? Enggak, gitu ya. Karena itu hanya anjuran saja, begitu. Silakan pertanyaan yang lain, monggo. Sambil duduk ya Bu. Ya ini jenazahnya. Nah kalau talinya sisa begini, boleh dipotong atau boleh diselimpitin di sini. Boleh ya. Ini. Jadi kalau saya sarankan bisa dibuat kelompok, satu kelompok 4 orang, setiap kelompok nanti sudah praktek. Nanti bisa dibimbing oleh tim khusus ya. Mungkin ada satu tim yang sama saya, sama istri nggak apa-apa, tak dampingi di rumah nggak apa-apa. Nanti setelah itu tim sudah bisa, nanti ngajarkan ke yang lain. Bu, gampang kan Bu? Gampang ya sebetulnya gitu ya, seperti itu. Nah kalau sholat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki itu kurang lebih di samping kepala, ya. Allahu Akbar. Kalau perempuan di mana? Perut, di tengah, ya. Allahu Akbar. Kalau jenazahnya lebih dari satu, berarti nanti natanya nggak lurus. Jadi kalau laki-laki seperti ini, pas di samping imam. Kalau perempuan berarti di tengah imam. Jadi nanti jenazahnya itu kayak jari kita Bu. Ada yang sedikit menonjol, ada yang sedikit kurang, seperti itu. Karena nanti jadi biar ketika imam ngimamin itu pas lurus begini. Misalnya imam di sini nih, ya. Misalnya ini jenazah. Ini jenazah laki-laki, ini jenazah perempuan. Nanti imam di samping kepala dan di samping perutnya jenazah perempuan. Gitu nggak? Di zigzag mungkin kalimat itu. Kalau bayi sama, berarti agak digeser terus dengan kepala jenazah besar. Kalau laki-laki, kalau perempuan di perutnya seperti itu. Mungkin kalau tempat kita jarang ya nyolatin jenazah bareng-bareng ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang mungkin banyak bencana atau mungkin pas zaman COVID itu mungkin saja jejer berapa baru disolatin. Rambut dikepang 3 kalau perempuan ya. Masih dibagi 3 dulu. Atau dibagi 2 juga boleh. Nanti dirapikan boleh. Ya walaupun kalaupun langsung nggak ada masalah. Cuman kalau biasanya tuh dibagi 2 dulu, besok dirapikan, dimasukin ke dalam. Gimana Ibu? Ya sisir dulu. Jadi tadi kan saya sampaikan sebelum dikafani ditata serapi mungkin. Ya, sisir ya. Tapi kalau diminyain kayaknya nggak perlu ya Bu ya. Sisir aja deh gitu. Tapi kalau perempuan biasanya dikepang jadi 2 atau jadi 3 gitu ya. Baru disatukan taruh di belakang. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Pumpung di sini. Ya. Mana nih yang tanya bingung nih? Ya, silakan. Iya. Ya, jadi kemungkinan bisa dibuka lagi. Nanti dikasih perlak. Ya. Dikasih apa? Perlak. Makanya tadi kalau memang khawatir, kan biasanya kan kalau di kampung itu kan dikasih kapas gitu Bu ya. Kalau kita yang di rumah sakit, kalau memang ini jenazah potensi, kadang disampaikan sama perawat, Ustadz ini jenazah ambeien. Kemungkinan sulit untuk tidak keluar lagi, makanya biasanya kita sudah siapkan perlak. Gitu ya. Karena khawatir, kadang kan jenazah dikirimnya jauh Bu. Meninggalnya di Cilacap, dikirimnya ke Sumatera. Pakai mobil, gredek. Itu sangat memungkinkan keluar. Makanya biasanya kalau jenazah-jenazah yang mau dikirim jauh, kita komunikasi sama keluarga, gimana kalau kita kasih pempes dulu. Biar nanti di sana tidak mindo gaweni. Apa itu mindo gaweni? Iya, kerja 2 kali gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Ya laki-laki pasti. Kan nggak boleh perempuan yang lain. Yang laki-laki ipar gitu. Boleh, nggak apa-apa kan itu ya. Tapi kalau yang inti ya tadi. Ya.
laki-laki perempuan itu hanya boleh suami dan istri atau yang belum sampai 7 tahun ya. Jadi ya paling itu kembali ke hukum asal, Bu. Ya, yang paling dekat hubungan darah dengan sang jenazah. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat terus ya. Ipar juga termasuk dekat gitu ya. Artinya kerabat dari sisi musaharoh, perbesanan gitu. Nggak apa-apa. Kan jenazahnya laki-laki kan? Nggak apa-apa. Yang perempuan yang nggak boleh. Walaupun ini jenazahnya laki-laki, anak perempuannya sendiri boleh nggak? Di rumah sakit kadang kita sering edukasi. Pak, saya kan anak perempuan yang nggak boleh. Gitu ya. Karena ini sudah berkaitan dengan aurat. Gitu ya. Ya nanti kalau memang mau pas terakhiran, pas nyisirin atau pas ngerapiin kain kafan itu boleh gitu ya. Makanya kadang jamaah, kadang kita itu kalau sudah begini pun ada sebagian jamaah yang meminta, Ustadz, kalau bisa mukanya jangan ditutup dulu, boleh ya. Mungkin ada yang mau lihat dulu barangkali ya. Nanti bisa ditata yang atas saja yang kemudian dibuka. Ngapunten Bu, kayak biasa di sinetron-sinetron itu kalau mau pernah lihat zaman dulu ya barangkali ya. Jadi hanya muka yang kelihatan. Ya. Jadi kalau nata dari awal lebih mudah ya. Nah, ini ya, ngapunten. Ini nanti berarti ya kalau anak perempuan sih boleh nyisirin ya. Kalaupun nyium boleh nggak? Boleh, yang penting jangan netes air matanya. Sebagian pensyarah hadis itu kan ada jenazah itu ada yang disiksa karena ratapan keluarganya. Ya. Itu kalau memang jenazahnya nggak pernah nasihatin anaknya, nggak pernah nasihatin istrinya, malah kebalikannya malah minta, nih kalau saya meninggal kamu nangis ya, nak kalau kamu meninggal kamu nangis ya, gitu. Nah, itu pasti akan disiksa sama Allah. Ya. Tapi kalau di dunia sempat sudah mengingatkan jangan nangis, yang tabah, kalau Abi meninggal jangan sedih. Kalau kemudian nggak sengaja itu maka jenazahnya nggak dapat efek sama sekali. Ya karena berarti jenazahnya pernah memberikan edukasi kepada keluarganya, pernah memberikan ilmu kepada keluarganya. Ini boleh seperti ini jamaah ya. Diikat. Jadi hanya mukanya yang kelihatan. Nah, seperti ini boleh ya. Kurang lebih seperti ini kalau memang itu. Tapi tetap sediakan kain penutup. Hanya yang mau lihat yang dibukakan. Kalau memang ini jangan dibuka terus, kasihan gitu. Ya bukan berarti kasihan, Ustaz apa harus dingin? Enggak, maksudnya kan secara adab kurang Ibu ya, seperti itu. Sediakan kain penutup gitu. Ya bukan begini juga Ibu ya. Iya. Iya, jarit atau apa gitu. Jadi kalau ada permintaan, boleh lihat nggak Ustaz? Boleh, silakan dibuka sebentar, tutup lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada lagi? Sebaiknya kenapa, Bu? Karena agak ke atas gitu. Ya, boleh aja sih gitu. Ya dikasih boleh nggak boleh. Cuman ya kalau bagus sih rata gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau pas memandikan jenazah itu usahakan kepala agak lebih dikit ke atas. Karena itu mengurangi masuknya air ke mulut dan ke hidung gitu ya. Seperti itu. Nah. Jadi boleh aja nggak dikasih, boleh dikasih Bu ya. Untuk jaga-jaga monggo dikembalikan ke keluarga masing-masing. Ya, saya pernah punya pengalaman sih. Di kampung itu memang pernah ketika itu ada perdebatan. Kasih bantal. Dia bilang jangan kasih bantal gitu ya. Akhirnya nggak dikasih bantal gitu. Artinya pernah terjadi seperti itu. Maka dikembalikan sebetulnya yang paling berhak itu keluarganya. Berdasarkan arahan orang yang mungkin lebih alim masalah itu ya. Gitu. Ada yang lain Ibu? Ya, yang sana dulu ya, sebentar. Tangan dulu. Silakan Ibu. Perempuan? Boleh juga, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Gitu. Cuman tadi sempat satu hal yang kelewat. Orang yang mau memandikan jenazah itu diantara syarat yang perlu diperhatikan itu dia dalam keadaan suci. Ya, tadi ditambahin Bu ya. Lewat. Makasih Bu. Pertanyaannya jadi mengingatkan. Jadi sebelum memandikan jenazah kita dalam keadaan suci. Tidak apa-apa. Ya. Dan perhatikan
Setelah memandikan jenazah juga disunahkan mandi. Kalau secara medis itu bagus, kenapa? Karena kemungkinan yang namanya jenazah itu kan meninggal mungkin aja meninggalkan virus Ibu ya. Khususnya jenazah yang mungkin ngapunten TBC. TBC itu apa? Tuberkulosis ya, bukan tekanan batin cinta, bukan gitu ya. Atau mungkin meninggal karena HIV atau apa. Jadi memang bagusnya mandi. Itu masuk sunnah juga gitu ya. Bagusnya mandi. Ada yang lain? Ya, silakan. Sebetulnya walaupun itu jenazah itu baiknya mahram, Bu. Artinya yang punya hubungan darah, yang menyentuh itu boleh. Sebetulnya ya. Tapi kalau memang qadarullah ada satu dan lain hal yang nggak bisa darurat ya, semoga termaafkan. Makanya tadi bagusnya itu punya scratcher. Scratcher itu yang kayak ada yang di medis di sini, kayak itu lubuk tandu, tapi bisa dilepas pasang gitu. Jadi nanti bisa digeser dulu, dipasang, set, dimiringkan lagi, dipasang, set, krek, itu bisa diangkat. Nah kalau kemudian nggak nyentuh langsung, insya Allah orang lain pun boleh. Gitu kan. Begitu. Ya walaupun kalau kita lihat ngapunten ya, di tempat kita itu nyatanya di rumah sudah sedemikian hati-hatinya, kadang saya pemakaman ceritanya lain. Ngapunten, sudah ada orang asing yang nunggu dan menerima, yaitu ya semoga termaafkan. Tapi sebetulnya idealnya itu sampai selesai itu adalah mahramnya kalau bisa. Ya. Sebentar Ibu ya, ke belakang dulu lagi yang tadi. Silakan Ibu. Jenengan. Ceritanya tadi sempat angkat tangan. Ceritanya enggak, Ibu? Iya, jenengan. Ini, Pak. Dia dikai. Ya sebenarnya enggak harus, cuman kan lebih hati-hati Bu ya. Lebih menjaga barangkali nanti juga ngapunten ada kotoran kan nggak kena. Gitu. Jadi kasih kain tape, barangkali ada cicak yang keluar kotoran kan yang nggak kena ya gitu. Jadi kasih kain tape seperti itu. Ya silakan Ibu. Iya boleh. Karena memang sebenarnya di antara yang dianjurkan itu dikasih. Jadi selain mana tadi hidung sama mulut itu juga di daerah bawah apa dubur ya Bu ya, itu juga dikasih gitu. Apalagi kalau memang dalam tanda kutip dia itu memang rawan keluar sesuatu, itu memang boleh juga ditambahin entah itu kain perlak atau entah itu ngapunten kain yang lebih tebal kayak kain pempes nggak apa-apa. Karena itu untuk kehati-hatian saja. Jadi boleh diletakkan kapas atau yang lain, dan biasanya kapasnya itu bukan kapas yang kecil-kecil, kapas yang biasa Ibu buat bedakan, bukan. Memang kapasnya yang lebar. Kan ada Ibu ya, kapas-kapas yang lebar itu ada. Khusus untuk daerah tadi gitu ya. Ya, tidak harus juga. Tidak harus. Ya kan itu Bu ya. Karena ngapunten, qadarullah di daerah kita itu banyak mitos. Sebagian mengatakan kalau kukunya nggak diikutkan itu jadi apa, jadi kunang-kunang yang terus menghantui gitu ya. Nah, ini yang kita hapuskan seperti itu. Tidak harus. Bahkan ngapunten, di rumah sakit itu pernah terjadi ada jenazah kecelakaan, kena kereta. Udah dicari nggak ketemu Bu. Jenazahnya pagi ketemu, baru sore diantarkan kakinya, gitu ya. Itu bagaimana ya kalau emang bisa dimakamkan bersama ya silakan gitu. Tapi kalau tidak ya silakan di tempat yang lain. Gitu ya. Makanya di rumah sakit itu biasanya kalau rumah sakit itu ada bagian amputasi, itu biasanya mereka punya lahan khusus untuk ngapunten mengebumikan bekas-bekas amputasi tadi, entah itu jari, entah itu telinga, entah itu tangan, kaki dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau sudah dipotong kayak kuku, rambut dan sebagainya itu tidak harus diikutkan. Seperti itu. Yang mana? Ya kakinya silakan yang penting kan mesti yang ininya nggak perlu lah. Gitu. Disolati lagi? Enggak juga gitu ya. Nah, kalau perlu mau dimakamkan lagi silakan gitu ya.
Kalau mau dimakamkan tempat lain juga dekat, silahkan, enggak apa-apa gitu ya. Ya. Jam berapa sih Bu sekarang? 10 lewat? 10. Pun, Pok. Ini kalau mau ada, ya silakan Ibu. Bumbunya apa ya, Bu? Apa bumbu apa coklat? Apa biasanya, Bu? Cendana. Apa, Bu? Oh, wangian. Enggak apa-apa sebetulnya kan intinya kan niatnya untuk mewangikan kan? Enggak apa-apa sebetulnya, boleh. Makanya kadang sebagian orang juga di bawahnya itu dikasih kayak apa sih ininya, Bu ya? Kapur baru atau apa, nanti biar nggak naik semut dan sebagainya itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Karena sudah kembali kepada inti fungsi seperti itu ya, dan tidak menyelisih syariat itu nggak apa-apa. Ya, nggak ada doa? Sebetulnya nggak ada sebetulnya. Ya. Karena sebenarnya doa yang khusus itu kan ketika meletakkan itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu sebetulnya kalau secara spesifik itu di makam. Jadi ketika mungkin dibawa, ya, ini enteng karena boneka Ibu ya. Jadi ketika ditaruh di mana? Misalnya ini makam ya, miring kanan, Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Itu doanya seperti itu sebetulnya. Ya, sebenarnya kalau selama proses itu tidak ada sebetulnya. Ya walaupun ada sebagian orang yang membaca sambil membaca bacaan tertentu sebetulnya tidak diperintahkan gitu ya. Paling nanti kalau jenazah sudah dimakamkan selesai, nanti terakhir itu kita bisa membaca misalkan Allahumma sabbithu bil qauli tsabit. Coba bareng-bareng Bu, Allahumma sabbithu bil qauli tsabit. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma sabbitha bil qauli tsabit. Ya Allah, tetapkanlah jenazah tersebut agar bisa menjawab dengan jawaban yang tegas. Jika ditanya man rabbuka, Allah gitu ya. Wa madinuka, Islam. Jadi biar tidak gagap kalau bahasa kita gitu ya. Nah, paling doa-doa seperti itu sih ya. Atau juga Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Karena Rasul pernah mengatakan istaghfir li akhik. Minta tolonglah kamu kepada Allah agar memaafkan jenazah tersebut. Kenapa? Li'annahul an yus'al. Karena dia sekarang sedang ditanya. Mintakanlah biar dia teguh karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi boleh doa Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, Allahumma sabithu bil qaulis sabit. Allahu a'lam bishawab. Boleh terakhir insyaallah. Ada riwayat seperti itu. Jadi ngapunten yang semalam hadas besar gitu ya, itu tidak dibolehkan yang menurunkan jenazah. Ada riwayat seperti itu, memang saya juga pernah baca gitu ya. Namun Allah alam saya belum membaca khilaf di antara mereka, cuman memang bagusnya sih kalau hadis itu memang sahih ya kita hindari begitu. Allah alam saya belum melihat kesahihannya, cuman pernah baca Ibu. Barangkali nanti pekan depan kita bahas lagi bagaimana derajat hadis tersebut. Ya, insya Allah ya. Saya pernah baca itu. Ada yang lain? Terakhir ya, insya Allah ya. Penting? Ya silakan, terakhir banget ini. Terakhir banget gitu ya. Oh enggak? Dia ada sebetulnya. Bismillah aja. Gitu ya. Dan niatkan yang baik karena memandikan jenazah itu pahalanya besar. Dengan syarat tidak mengumbar aibnya. Jenazahnya itu ngapunten ya, wah gini gitu. Bagian tubuhnya itu ada ininya gitu ya, nggak boleh. Walaupun dulu kalau saya mandikan jenazah kadang ada tatonya, saya nggak sebutkan person ya. Saya kan cuma pernah ada tatonya atau apa, itu kan urusan dia sama Allah gitu ya. Tapi kita nggak boleh kemudian menceritakan kepada yang lain jenazahnya itu gini-gini, nggak boleh. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Monggo kalau mau dipraktekkan silakan ya. Nanti barangkali untuk mempermudah bisa dikirim file atau rekaman dari kajian ini. Yang jelas sebetulnya ngurus jenazah itu mudah ya. Hanya intinya itu apa? Meratakan air ke tubuh jenazah sama mengkafani itu apa? Menutupkan kain ke tubuh jenazah. Intinya itu tok sebetulnya. Hanya untuk masalah tata cara itu ya tadi bisa
dipraktekkan apa yang tadi kami sampaikan. Ya. Itu saja, semoga bermanfaat ya. Jadi tadi kan saya perhatikan Bu ya, ketika jenazah ditaruh di atas kain kafan, itu kan masih ada kainnya. Kapan ngambilnya? Setelah tertutup. Jadi setelah bagian kanan ditaruh begini, dapat baru dilolos. Baru di apa? Dilolos. Ya. Apalagi tadi sudah ada bagian baju yang menutup ya, itu insya Allah lebih aman lagi. Jadi tadi agak lewat tapi masih ingat insya Allah ya. Nah, baik, kalau ada kebaikan dari Allah Ta'ala, ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.